Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman mahasiswa yang sudah hadir, yang telah join di perkuliahan atau di kelas saya di mata kuliah manajemen SDM. Sudah semua yang hadir ya, baik. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan harus tetap semangat buat teman-teman yang hadir. Walaupun kita masih kuliah secara online, namun demikian tidak mengurangi rasa semangat kita untuk terus belajar, ya, sehingga apa yang kita capai nantinya atau yang kita inginkan, kita cita-citakan bisa tercapai dengan baik nantinya. Oke, setelah tadi saya sampaikan tentang RPS dan kontak perkuliahan, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu berkaitan dengan pendahuluan tentang manajemen SDM. Yang ini berisikan tentang ya definisi, tujuan, fungsi apa saja yang ada terkandung di manajemen SDM itu sendiri. Ya, baik. Saya izin share screen untuk teman-teman bisa melihat dan pelajari nantinya materi saya. Saya harap teman-teman bisa menyimak perkuliahan ini secara baik dan benar. Ya, baik. Tampilan saya di awal yaitu ada judul manajemen sumber daya manusia. Sedikit gambar. Kenapa saya ngambil tentang gambar ini suatu karikatur rumah sakit, ya, dan di sisinya adalah berbagai macam orang yang terlibat dalam kegiatan di rumah sakit. Karena saya berada di program studi administrasi rumah sakit, sehingga saya ingin menyampaikan bahwasannya rumah sakit adalah suatu bidang usaha yang memang bergerak dalam bidang jasa, sehingga outputnya adalah pelayanan. Dalam hal ini adalah pelayan kepada pasien, sehingga teman-teman di rumah sakit atau tenaga-tenaga yang ada di rumah sakit itu mampu memberikan pelayanan yang baik dan profesional kepada pasien. Ya, saya harapkan pun demikian nanti buat teman-teman mahasiswa yang sudah bekerja nantinya akan bekerja di rumah sakit, saya harapkan teman-teman bisa bekerja secara baik dan profesional nantinya. Ya, oke. Untuk slide pertama yaitu pengertian manajemen SDM. Ada beberapa pengertian tentang manajemen SDM yang teman-teman bisa ambil, bisa lihat, bisa pelajari terkait dengan pengertian manajemen SDM. Namun demikian saya kutip ada 3 pengertian, yaitu pertama dari Mondi dan Mu di tahun 1990 mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai pendayagunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Yang selanjutnya ada Lipo di tahun 1986 membagi fungsi manajemen personalia ke dalam fungsi manajerial dan fungsi operasional. Beliau mendefinisikan manajemen personalia sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atas fungsi pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan sumber daya manusia agar tujuan-tujuan individu, tujuan organisasi, dan masyarakat dapat dicapai. Nah, sementara Schuller dan Jackson di tahun 2006 menyebutkan sumber daya manusia adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Dari Schuller dan Jackson mengatakan SDM atau karyawan adalah aset. Jadi harta yang memang berharga dari suatu organisasi atau perusahaan, salah satunya adalah karyawan, ya, di mana karyawan ini harus ditata, dikelola, dimanage secara cermat agar supaya nantinya apa yang menjadi tujuan organisasi bisa dicapai dengan baik tentunya. Nah, ada perbedaan antara manajemen SDM dan manajemen personalia. Menurut saya di tahun 1996 mengatakan bahwa manajemen personalia terkandung pengertian bahwa karyawan atau personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan.
Sedangkan dalam istilah manajemen SDM terkandung pengertian bahwa karyawan atau SDM yang ada dalam perusahaan merupakan aset atau kekayaan milik yang sangat berharga, ya, milik perusahaan, sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Nah, ini adalah sedikit perbedaan kalau misalkan personalia hanya sebagai faktor produksi saja, sementara di manajemen SDM ini dikatakan sebagai aset yang memang harus dikelola atau dipelihara dengan baik oleh perusahaan. Karena supaya nantinya apa yang menjadi target, apa yang menjadi tujuan dari perusahaan itu dapat dijalankan dengan baik oleh sumber daya manusia yang dimilikinya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bicara tentang tujuan manajemen SDM. Menurut Casio di 1993, tujuan manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengoptimalkan produktivitas semua pekerja dalam sebuah organisasi. Sementara itu, tujuan khusus sebuah departemen sumber daya manusia adalah untuk membantu para manajer atau lini manager, line managers, atau manajer personal fungsional yang lainnya agar dapat mengelola para pekerjanya secara lebih efektif. Ya, di sini dikatakan produktivitas adalah nisbah kekeluaran dari suatu perusahaan, barang dan jasa terhadap masukannya, yaitu manusia, modal, bahan, dan energi. Di sini ya. Jadi dikatakan tujuannya adalah di sini adalah untuk mengoptimalkan produktivitas dari suatu pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan atau organisasi. Ya, jadi harus di-manage, diatur sumber daya manusia yang dimilikinya supaya tadi pekerjaannya dapat dijalankan secara efektif seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjut ya. Baik. Untuk selanjutnya, di sini dikatakan secara tujuan-tujuan SDM, ada 4 tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah tujuan organisasional, ada tujuan fungsional, dan tujuan kemasyarakatan, serta tujuan personal. Nah, ini adalah tujuan-tujuan yang memang menjadi acuan dari manajemen SDM. Ada 4 ya, organisasi, fungsi, kemasyarakatan, dan personal. Kita lihat sama-sama di sini. Ya. Tujuan organisasional di sini adalah memastikan bahwa manajemen SDM berkontribusi pada efektivitas organisasi. Dalam suatu departemen SDM nantinya membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen SDM hanya memberi dukungan dalam hal-hal yang terkait dengan pengelolaan SDM. Ini adalah tujuan dari organisasinya, ya, di mana dikatakan bahwasanya departemen atau bagian SDM nantinya membantu para lini yang lainnya atau manajer yang lainnya dalam hal suatu proses kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, ya, seperti itu. Namun demikian, petugas atau karyawan atau sumber daya manusia yang ada dalam suatu unit-unit yang lainnya atau lini yang lainnya tetap bertanggung jawab kepada departemennya masing-masing, bukan bertanggung jawab kepada manajemen SDM. Seperti manajemen SDM atau departemen SDM hanya mengelola, ya, mengelola secara baik tentunya, supaya nantinya membantu para manajer lini yang lainnya dapat menjalankan fungsi atau kegiatannya secara baik atau secara efektif. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, tujuan fungsional di sini dikatakan menjaga kontribusi Departemen SDM dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan organisasi. Sumber daya akan terbuang percuma jika manajemen SDM tidak direncanakan secara optimal sesuai kebutuhan organisasi. Jadi di sini tentunya departemen atau bagian
bagian SDM di sini dikatakan bahwasanya mempunyai kontribusi atau harus menjaga kontribusi untuk meningkatkan kelayakan akan kebutuhan-kebutuhan organisasi, ya seperti itu. Nah, ini dikatakan adalah merupakan bagian dari tujuan fungsional. Next, untuk tujuan kemasyarakatan, di sini bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan masyarakat sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan-tuntutan tersebut bagi organisasi. Jadi di sini dikatakan harus mempunyai etika atau bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan tantangan masyarakat. Jadi kita pun harus melihat ke depan bagaimana kebutuhan-kebutuhan atau tantangan-tantangan yang memang ada di masyarakat. Sehingga dari sini manajemen SDM mampu ya untuk menyiapkan itu semua untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Selanjutnya tujuan personal. Di sini dikatakan membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Jadi di sini berarti sifatnya adalah personal atau pribadi. Jadi karyawan mempunyai tujuan secara pribadi supaya nantinya mendorong kontribusi mewujudkan apa yang menjadi tujuan tersebut. Nah, tujuan personal para karyawan akan tercapai jika para karyawan dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. Nah, tadi dikatakan bahwasannya manajemen SDM adalah mengatakan karyawan di sini sebagai aset dari perusahaan yang sangat penting. Ya, di mana nantinya personal atau SDM ini akan menjalankan produksinya atau kegiatan produksinya sehingga perusahaan harus memelihara dan mempertahankan serta memberi motivasi ya dengan cara tentunya banyak hal yang memang akan memberikan semacam kepercayaan buat karyawan sehingga karyawan ini tetap loyal, tetap bertahan di perusahaan tersebut. Ya, nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana diberikannya motivasi, diberikannya kepuasan, apa-apa saja menjadi kepuasan, apa-apa saja menjadi motivasi supaya karyawan ini dapat bekerja secara baik dan tetap loyalitas terhadap perusahaan tersebut. Ya, ini adalah tujuan personal. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau memang ada yang ingin ditanya, kalian teman-teman bisa menghubungi saya atau nantinya kita lewat sosial media yang bisa digunakan, ya, bisa lewat forum chat nantinya bisa ditulis apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan. Baik, kita masuk ke fungsi dari manajemen SDM. Di sini dikatakan oleh Monty di 2008, fungsi-fungsi SDM adalah ada staffing atau penyedia staff, lalu pengembangan sumber daya manusia atau Human Resource Development atau HRD, lalu fungsi berikutnya adalah kompensasi, lalu fungsi yang lainnya adalah keselamatan dan kesehatan dan hubungan karyawan dan perburuhan. Ini adalah fungsi-fungsi dari manajemen SDM. Ya, namun demikian saya akan coba sedikit membahas atau memberikan materi terkait dari fungsi tadi. Namun demikian nanti akan ada di sub atau CPMK yang lain atau bab berikutnya terkait dengan hal-hal dari fungsi ya, fungsi dari manajemen SDM itu sendiri. Nah, untuk fungsi pertama penyediaan staff, di sini dikatakan penyediaan staff atau staffing merupakan proses untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah karyawan yang tepat dan berbagai keahlian memadai untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat dan mencapai tujuan organisasi. Jadi dalam hal penempatan suatu karyawan di suatu bidang harus sesuai dengan keahliannya.
ya harus tepat bahwasanya secara pendidikan, kualifikasi dan segala macam supaya nanti apa yang menjadi tujuan organisasi bisa tercapai dengan baik dan benar. Ya. Nah, penyediaan staf itu mencakup ada analisis jabatan, perencanaan sumber daya manusia, dan perekrutan dan seleksi. Ini adalah penyediaan staf. Bagaimana kita tahapan-tahapan untuk nantinya staf ini tersedia. Pertama adalah menganalisis jabatan. Dianalisa apakah memang ini bagaimana nanti kebutuhannya, seperti apa kebutuhan dan segala macam. Ya, setelah kita mengetahui analisis hasilnya apa, lalu kita rencanakan sumber daya manusia dalam hal prosesnya. Nah, melalui proses ini tentunya ada perekrutan dan seleksi untuk mendapatkan tenaga yang memang kualifikasinya sangat tepat untuk menduduki suatu jabatan atau suatu departemen atau suatu bagian yang memang nantinya orang tersebut bergabung atau menjadi pekerja dari bagian tersebut. Ya. Nah, ini adalah fungsi penyediaan staf. Di fungsi berikutnya adalah pengembangan SDM. Nah, di pengembangan SDM di sini dikatakan fungsi utama dari manajemen SDM yang tidak hanya terdiri dari atas pelatihan dan pengembangan, namun juga aktivitas perencanaan, pengembangan karir individu, pengembangan organisasi, serta manajemen dan penilaian kinerja. Jadi nanti diharapkan dari fungsi dari manajemen SDM di sini adalah tentunya tidak hanya diklat, ya, tidak hanya pengembangan, tapi juga bagaimana nantinya bisa mengembangkan suatu karir dari suatu individu, lalu atau dari pengembangan organisasi serta manajemen dan penilaian kerja pun dilakukan dari fungsi dari manajemen SDM itu sendiri. Ya. Oke. Nah, untuk kompensasi adalah salah satu fungsi berikutnya. Kompensasi mencakup seluruh imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atas jasa mereka, yang meliputi ada kompensasi finansial langsung atau bayaran yang diterima dalam bentuk gaji, upah dan segala macamnya yang biasanya kita bayarkan pada pekerja, ya. Berarti ada finansial secara langsung, ya, bentuknya gaji atau upah. Lalu ada kompensasi finansial tidak langsung atau tunjangan. Semua imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi langsung, ya di sini dikatakan adalah seperti cutinya dibayar, cuti sakit, liburan, asuransi kesehatan. Ini adalah tunjangan-tunjangan yang memang harus didapatkan sesuai dengan peraturan dari perusahaan tersebut. Ya. Lalu kompensasi berikutnya adalah kompensasi non-finansial. Di sini adalah kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis dan atau fisik di mana orang tersebut bekerja. Nah, di sini ada yang kompensasinya itu tidak selalu dengan uang, imbalan itu tidak selalu dengan upah, ya, tetapi juga ada kepuasan. Ya, kompensasi yang lainnya yang sifatnya bukan uang atau bukan finansial, yaitu kepuasan yang diterima dari seseorang karena lingkungan, mungkin karena atasan yang baik, bawah tim kerja yang solid. Nah, seperti itu, atau lingkungan kerja yang baik juga seperti itu. Nah, itu adalah merupakan dari kompensasi yang sifatnya non finansial. Ya, oke. Sampai di sini. Ada yang ingin tanya? Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan penjelasan secara baik ya, apa yang bisa saya sampaikan. Fungsi berikutnya adalah keselamatan dan kesehatan. Di sini dikatakan keselamatan adalah terlindungnya para karyawan dari luka-luka yang disebabkan oleh kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Sementara kesehatan adalah terbebasnya para karyawan dari penyakit fisik maupun emosional. Jadi kalau keselamatan itu karyawan itu dilindungi ya dari luka-luka atau kecelakaan kerja ya yang diakibatkan dari kecelakaan kerja,
Itu harus fungsi SDM itu harus ada di situ ya. Bagaimana fungsi dari manajemen SDM ikut melindungi karyawannya dari kecelakaan ya. Dilindunginya karyawan dari penyakit fisik ataupun emosional ya. Nah, kedua aspek di atas penting karena para karyawan bekerja dalam lingkungan yang aman dan menikmati kesehatan yang baik akan cenderung lebih produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi. Nah, jadi diharapkan memang semua perusahaan itu melihat karyawan ini adalah sebagai aset ya yang memang harus dilindungi ya, baik itu keselamatannya maupun kesehatannya. Karena lagi-lagi mereka yang sudah merasa aman, nyaman bekerja tentunya akan memberikan dampak yang positif bagi produktivitas perusahaan tersebut. Oke. Di sini hubungan ke karyawan dan perburuhan. Ya, perburuhan bisa serikat kerja atau sebagaimana yang lainnya ya. Suatu perusahaan secara hukum harus diakui adanya serikat pekerja dan berunding dengannya dengan itikat baik jika para karyawan perusahaan tersebut menginginkan adanya serikat pekerja untuk mewakili mereka. Nah, serikat kerja memang dilindungi, diatur dalam undang-undang tentunya. Mereka berhak untuk mempunyai suatu tempat atau wadah yang memang sebagai perwakilan dari karyawan-karyawan yang ada dalam suatu perusahaan tersebut. Yang nantinya diharapkan tentunya serikat buruh ini bisa mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi semacam tujuan yang ingin dicapai, ingin diperoleh oleh karyawan-karyawan yang lainnya, ya seperti itu. Nah, aktivitas sumber daya manusia yang terkait dengan perundingan kolektif seringkali disebut sebagai hubungan industrial. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang memang semacam kolaborasi antara perusahaan yang dalam hal ini diwakili oleh manajemen SDM dan para buruh atau pekerja diwakili dengan adanya serikat kerja. Nah, hubungan inilah yang disebut dengan hubungan industrial seperti itu, ya. Nah, ini adalah hubungan karyawan dan perburuhan. Di sini selanjutnya adalah saling terhubungan fungsi-fungsi SDM. Tadi ada 4 fungsi yang telah disampaikan. Nah, fungsi-fungsi ini mempunyai saling terhubung satu sama lain, ya, di mana seluruh bidang fungsional manajemen SDM saling terhubung erat. Keputusan-keputusan di satu bidang akan mempengaruhi bidang yang lainnya. Contoh, merekrut calon-calon berkualitas terbaik hanya akan membuang waktu, tenaga, dan uang. Jika kompensasi yang diberikan tidak bisa memotivasi karyawan. Jadi karyawan itu lagi-lagi harus mendapatkan motivasi yang baik. Motivasi itu bisa diperoleh dari kepuasan, bisa diperoleh dari salary, bisa diperoleh dari kompensasi yang sifatnya finansial ataupun yang non finansial. Seperti itu. Berikutnya dikatakan, contoh berikutnya adalah sistem kompensasi yang baik tidak akan efektif tanpa ditunjang lingkungan kerja yang aman, sehat bagi karyawan. Kalau gajinya besar, kompensasinya bagus, tetapi secara bekerja tidak aman, tentunya itu juga akan menjadi hal yang tidak baik ya dalam hal produktivitas. Yang diharapkan adalah kompensasinya baik, tunjangannya juga baik, lalu diimbangi dengan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Tentunya ini adalah suatu bentuk kegiatan yang memang nantinya akan mencapai tujuan ini dengan baik dan mudah karena saling berhubungan satu sama lain. Seperti itu. Ya. Oke, itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi pertama, materi tentang pendahuluan, definisi, tujuan, fungsi dan dari manajemen SDM.
Mudah-mudahan teman-teman ini bisa memahami semua, bisa mendapatkan penjelasan, ataupun buat teman-teman yang ingin bertanya, ingin kurang jelas, bisa bertanya secara langsung di media Zoom ini, atau bisa melalui chat. Ya, seperti itu. Silakan buat teman-teman yang ingin bertanya, ataupun ingin memberikan tanggapan, silakan. Oke, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih buat waktu yang teman-teman sudah hadir di mata kuliah ini. Jangan lupa untuk absen ya buat teman-teman semua untuk mengisi absen. Linknya sudah ada di Zoom, silakan diisi ya. Namun demikian, sekali lagi teman-teman saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.